Dokter Oscar, apa yang kemudian bisa kita harapkan dari cara-caranya tadi ya? Ada apa tadi? Kuratif, Promotif, preventif. ya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatifnya Nah, ini. silahkan Dokter Oscar. Ya, intinya dari sisi apa yang sudah dirumuskan oleh pemerintah di dalam pengendalian pandemi ini jelas. Di sisi pemerintah, di sisi masyarakat pemerintah tentunya ada upaya 3T, treatment, testing, tracing, dan treatment. Di sisi masyarakat ada 5M ya, yang beberapa kali sudah dikenal. Dulu 3M, sekarang 5M. 5M itu apa? Memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian juga menjauhi kerumunan, ya, kemudian mengurangi atau membatasi mobilitas. Itu masyarakat harus kita sadarkan terus, tanpa boleh letih, tanpa bosan-bosan, karena merubah perilaku ini bukan persoalan perkara mudah. Jadi memang upaya-upaya ini harus selalu kita ulang-ulangi, malahan kalau perlu dengan upaya-upaya tindakan yang memang ada sanksi gitu. Ya, ini dilaksanakan di dalam PPKM ini. Kita beruntung sekali bagaimana upaya penegakan dari sisi masyarakat ini dapat berjalan dengan baik. Nah, di sisi pemerintah sudah menjalankan strategi yang saya katakan tadi. Ada namanya testing. Testing itu termasuk deteksi, ada 3T ya. Deteksi itu apa? Ya termasuk peningkatan testing hingga 40 sampai 50 ribu per hari. Ya, tes itu kita targetkan seperti itu. Per hari, artinya 3 kali lipat dari kondisi sekarang itu yang kita inginkan. Kalau kita ingin mencapai membongkar fenomena gunung es ini, kemudian kita lakukan peningkatan pengawasan terhadap orang-orang yang bergejala, suspek, penelusuran kontak erat yang dinamakan tracing, itu penting sekali. Kemudian surveillance genomik, kita mengenal sekarang ini ada mutasi delta, lambda, dan seterusnya, ini harus dikuatkan. Nah, ini tentunya sekali lagi semua peranan pihak harus terbangun, termasuk barangkali berharap Muhammadiyah bisa ikut ambil andil di sana, teman-teman di berkaitan peningkatan testing, tracing ya, maupun upaya-upaya penelusuran dari hal-hal yang bersifat genomik tadi, surveillance-nya. Kemudian dari sisi terapeutik tentunya sudah ada kebijakan pemerintah untuk pasienkes dapat mengkonversi tempat tidurnya 30-40% dari total kapasitas rumah sakit itu untuk pemenuhan berkenaan dengan upaya-upaya oksigen, alat kesehatan, dan seterusnya. Kemudian mengerahkan tenaga kesehatan, dokter internship, koas, mahasiswa untuk dapat melakukan penanganan COVID ini. Kemudian pengetatan rumah sakit, ya, kemudian mengalihkan tadi komposisi tempat tidur rumah sakit 30-40% menjadi total menjadi rumah sakit untuk penanganan COVID. Pemantauan isolasi mandiri, ya. Kemudian dari sisi vaksinasi, sekali lagi, alokasi vaksin 50% untuk daerah-daerah yang kasus mobilitasnya tinggi. Penyediaan pusat-pusat vaksinasi. Nah, alhamdulillah Muhammadiyah ikut berperan, terima kasih untuk itu. Saya juga lihat rumah sakit Muhammadiyah sudah mulai juga sudah melakukan konversi tempat tidur untuk itu, malahan ada rumah sakit lapangan yang dibangun, semuanya sudah sesuai. Artinya pemerintah sudah tidak tinggal diam. Kita bersama-sama dengan semua komponen masyarakat ikut bersama-sama. Tetapi tadi di hulunya sekali lagi kita harus menyadarkan terus masyarakat agar menjadi betul-betul penegakan 5M itu dapat dicapai dengan baik. Mungkin itu ya Mas Budi ya. Saya barangkali tidak banyak untuk bisa tapi sudah banyak sebetulnya pesan-pesan ini diberikan. Ya, betul sekali.